akan ada hasil akan dibacakan panggilan berbakti. Ya, hai segala suku bangsa, terima kasih yang hebat atas kita dan kesediaan Tuhan hidup selama-lamanya. Haleluya. Dengar Tuhan permukaan sebentar. Kulihat wajahmu, ku terpaku bila kulihat hidupku dan kedatanganmu.
siap dibentuk dengan urapan kuasa Rohmu, budi baharui selalu. Jadikan ku Allah jalan ruangmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakarlah sesuai rencanamu. Kemuliaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tolong sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam. Membuktikan bahwa Yesus itu Maha tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, dan Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita pada saat ini, dan Dia tahu apa yang kita perlukan itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal yang kedua, Tuhan mendengar. Kalau Tuhan itu mau tahu, Dia mendengar. Apa yang Dia dengar tentang kita? Apa yang Dia mau kita dengar tentang Dia? Apa yang kita mau dengar? Kita mau dengar tentang ajaran-ajaran yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah ajaran-ajaran baik itu? Yaitu ajaran tentang firman Tuhan itu. Kalau di dalam perjanjian lama, apakah ajaran yang baik Dia berikan kepada kita? Coba beri satu saja di dalam hukum 10 itu apa? Satukah apa yang kamu ingat apa? Dalam hukum 10 tuh, dalam perjanjian lama. Hukum 10, masa kamu tidak tahu? Apa yang kamu ingat dalam hukum 10 itu? Apa dia bilang? Nah, apa lagi? Dan di dalam hukum 10 itu juga sudah digenapi di dalam perjanjian baru, kan? Apa di dalam perjanjian baru tuh? Banyak itu di dalam Kolose, dalam apa lagi? Di dalam perjanjian baru itulah dia bilang apa? Taatilah orang tua di dalam Tuhan, kan? Ada kan di situ juga digenapi. Apalagi dia bilangnya jangan apalah, semualah. Dia bilang dia cakap di situ jangan terzina apalah semua tuh. Dalam hukum 10 itu sudah digenapi. Jadi apa yang kita mau dengar
firman Tuhan itu adalah kita mau mendengar sesuatu yang baik melalui firman Tuhan itu. Dan kalau kita sudah melakukan perkara-perkara yang baik itu dalam kehidupan kita, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, kan? Mungkin kita berdoa, Tuhan, berikanlah saya kesehatan yang baik. Tuhan pasti mendengar. Kalau Tuhan, apabila kita berdoa, Tuhan, berilah saya pasangan yang seimbang, yang terbaik. Walaupun saya nampak dengan mata saya itu adalah yang baik, tapi saya percaya jodoh yang Tuhan berikan itu lebih baik lagi dari apa yang saya nampak. Atau mungkin kamu bilang, Tuhan, saya mau kereta mewah, sebab itu saya perlu, bukan saya mau kasih tunjuk-tunjuk orang. Bilang begitu kan? Karena itu keperluan. Ataupun mungkin saya mau rumah, itu juga keperluan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mendengarkan. Pasti Tuhan akan mendengar. Tapi kalau Tuhan tidak mendengar, jangan kau bilang, Tuhan itu tuli, Tuhan itu tidak baik. Tetapi apa bilang Tuhan? Tunggu dulu. Kalau mungkin kita salah berdoa, mungkin kita salah meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak menjawab doa kita, tidak mendengar doa kita, apa yang kita harus buat? Kita perlu sabar, kan? Kita perlu sabar untuk menanti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14, baca. Mari kita lihat dan kita perlukan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam hal yang kedua ini, Tuhan mendengar. Yohanes 14 ayat 14, Tuhan sentiasa mendengar permintaan kita. Karena kita tahu itu adalah keperluan kita. Kenapa Tuhan mendengar? Karena itu adalah keperluan kita. Kenapa yang dikatakan di sini? Tuhan senantiasa mendengar keperluan kita. Karena sudah dinyatakan di sini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dibilang kan? Bukan nama dalam nama bapakku, bilangnya bukan dalam nama mamaku, bukan dalam nama saya, dibilang kan? Atau dalam nama kawanku, dia tidak akan cakap begitu kan? Atau dalam nama suamiku, atau dalam nama istriku, dia tidak akan kata seperti itu. Tapi dia berkata dalam firman Tuhan itu, yaitu minta sesuatu kepadaku. Kepadaku itu adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di situ, di dalam hal yang ketiga, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah mendengar apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, dalam hal yang ketiga, Tuhan bekerja. Berkata dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, mari kita melihat dalam Amsal, di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan dalam hal yang ketiga ini, yaitu Tuhan sudah menyatakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, yaitu dia berkata, percayalah kepadaku dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, dia bilang. Tetapi Tuhan bekerja di saat kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada sebab itu dia berkata dalam hal yang ketiga, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata bahwa dia memperingati kita pada hari ini bahwa janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kita sebab guna pikiran kita di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, jangan harap apa yang kita perlukan itu akan berhasil. Tidak akan berhasil. Karena kita menggunakan bijaksana kita sendiri. Kita menggunakan pengetahuan kita sendiri. Kita menggunakan kita punya
pengertian sendiri. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kita tetap percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam hal yang ketiga ini, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di saat kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah mengecewakan. Bahkan Tuhan penolong yang setia buat saudara dan saya pada pagi ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Jadi bacakan firman Tuhan kita pada pagi ini. Tak ada jalan yang tertutup jika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan dia berkata, kalau kita masuk hadirat Tuhan, pasti janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah terlambat buat kita semua yang percaya kepadanya. Jadi firman Tuhan mengajak kita pada pagi ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, dan mari kita percaya bahwa Tuhan tetap memenuhi segala keperluan kita di dalam kehidupan kita. Yang penting jangan kita lari daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
bekerjamu, lepaskanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Lepaskanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Lepaskanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Serahkan mereka waktu urusan mereka aku mereka kehendak Tuhan akan presiden mereka. Tuhan kami serahkan mereka keluarga, kau pimpin, kau beri ketenangan pada saat ini Tuhan. Apapun kesehatan mereka, kau jaga mereka Tuhan. Bagi ibu jaga juga mereka yang lain katakan jaga ramai kami. Beri ketenangan pada saat ini mereka sudah sentiasa sabar, sentiasa Maknanya yang wala yang jadi. Itu apa? Tadi.